Salam sejahtera. Mari pada video ini bersama-sama kita mempelajari dan membahas soal-soal kemampuan verbal, subtopik penalaran analitis 2, model hubungan antar syarat. Nah, apa saja model hubungan antar syarat ini? Model hubungan antar syarat menampilkan beberapa kejadian yang berasal dari suatu kondisi yang memiliki syarat tertentu. Kemudian minta kesimpulan berdasarkan hasil analisis syarat tersebut. Syarat pada model soal ini meliputi syarat cukup, jika A terjadi, B pasti terjadi. Syarat perlu, jika B mutlak diperlukan untuk terjadinya A. Syarat mutlak, syarat yang mutlak atau harus dipenuhi. A akan terjadi jika dan hanya jika ada B. Mari sekarang kita bahas soal satu persatu. Soal nomor 1. Sebuah keluarga terdiri atas 4 orang, ayah, ibu, Roni, Sony. Setiap pergi, ayah pasti bersama ibu. Ibu selalu bepergian disertai Sony. Simpulan yang tepat berdasarkan pernyataan tersebut adalah, kita lihat pembahasan. Kita bisa memilih antara C atau E, tetapi mari kita cermati. Jika ayah tidak pergi, ibu tidak pergi. Ini belum tentu, karena titik utamanya itu pada ayah pergi. Bisa saja ibu pergi tanpa ayah, tetapi kalau ayah pergi, pasti ibu ikut. Nah, itu terjadi pada pilihan E. Setiap pergi, ayah tidak pernah sendirian. Karena apa? Ibu pasti ikut. Kalau ibu ikut, Sony pasti mengikuti juga. Jadi, syarat utamanya adalah ayah pergi. Maka pilihan jawabannya adalah E. Setiap pergi, ayah diikuti oleh ibu dan Sony. Soal nomor 2. Seorang pekerja sangat rajin merawat taman yang dipercayakan kepadanya. Cangkul selalu ia pakai bersama sabit. Ketika sabit dipakai, selalu disertai sarung tangan. Sebenarnya model ini mirip dengan model nomor 1. Hanya ini beda cerita saja. Kesimpulannya, kita lihat pembahasan. Kita langsung pada nomor pilihan jawaban C. Sarung tangan tidak dikenakan karena sabit tidak dipakai. Jadi cangkul selalu dipakai bersama sabit. Kalau sabit dipakai, ada dipakai sarung tangan juga. Jadi tiga-tiganya ini harus dipakai bersama. Maka sabit tidak dipakai karena cangkul tidak dipakai. Jadi ini simpulan kebalikan negasi yang memakai kata tidak atau bukan. Jadi karena cangkul tidak dipakai, maka sabit tidak dipakai. Karena itu sarung tangan tidak dipakai. Pilihan jawabannya C. Jika sarung tangan tidak dikenakan, cangkul tidak dipakai. Ini lompat langsung ke cangkul. Oke. Soal berikutnya. Nomor 3. Jika menderita COVID-19 akan mendapat bantuan multivitamin dan obat batuk. Dino menerima bantuan multivitamin. Nah, syarat mendapat bantuan multivitamin dan obat batuk itu jika menderita COVID-19. Nah, sekarang kita balik. Dino itu hanya menerima multivitamin. Hanya memenuhi satu syarat. Berarti dia bukan penderita COVID-19. Ada pada pilihan jawaban A.
Nomor 4. Jika sebuah kota memiliki banyak objek wisata, dikunjungi banyak wisatawan. Kota X memiliki beraneka macam objek wisata, sedangkan kota Y hanya memiliki satu objek wisata. Nah, jika banyak objek wisata, dikunjungi banyak wisatawan. Jika sedikit objek wisata, dikunjungi sedikit wisatawan. Kota X, jawaban D, dikunjungi banyak wisatawan. Kota Y dikunjungi sedikit wisatawan. Karena tadi disebutkan kota X memiliki beraneka macam. Beraneka macam ini berarti lebih dari satu dan bermacam-macam. Bisa diartikan banyak. Soal nomor 5. Jika lulus tes kesehatan, tes permainan, dan syarat administratif, Arhan dikontrak oleh SS Lazio. Arhan lulus tes kesehatan, tes permainan, dan sedang melengkapi syarat administratif. Sampai batas waktu yang ditentukan, ia tidak bisa menyerahkan akta kelahiran sebagai pelengkap administrasi. Nah, ini jelas sekali. Arhan akan dikontrak oleh Lazio kalau 3 syarat ini terpenuhi. Tes kesehatan, tes permainan lulus, syarat administratif lengkap. Nah, dia lulus tes kesehatan dan tes permainan, tapi syarat administratif tidak lengkap karena dinyatakan sampai batas waktu yang ditentukan ia tidak bisa menyerahkan akta kelahiran. Berarti administrasinya tidak lengkap. Maka Arhan batal dikontrak oleh Lazio, SS Lazio. Ada pada pilihan jawaban B. Soal nomor 6. Apabila naik bus kota harus membayar tunai atau menunjukkan kartu bukti pelanggan. Bu Wina naik bus kota, padahal dia tidak membayar tunai. Nah, ini bisa kita simpulkan. Pembahasan sebentar, sistem pembayaran untuk naik bis kota itu tunai atau dengan menunjukkan kartu bukti pelanggan. Nah, Bu Wina ternyata tidak membayar tunai dan kenyataannya dia bisa naik bis kota. Berarti ia tidak membayar melainkan dengan menunjukkan kartu bukti pelanggan. Pilihan jawaban C. Soal nomor 7. Salon rambut A memberi pelayanan potong atau cuci rambut atau keduanya. Cuci rambut diikuti pemberian penyubur. Pembahasan pelayanan salon, potong rambut saja, cuci rambut saja, atau potong rambut dan cuci rambut sekaligus. Tetapi setiap pelanggan yang cuci rambut pasti dilanjutkan dengan pemberian penyubur. Nah, dari 5 pilihan jawaban ini, A. Potong dan cuci rambut 1 paket. Tidak. B. Jika potong rambut akan diikuti cuci rambut. Belum tentu. C. Potong rambut akan diikuti pemberian penyubur. Tidak. Jika tidak potong rambut, pelanggan ditawari penyubur. Nah, tidak sesuai. E. Jika tidak cuci rambut, tidak akan ada pemberian penyubur. Nah, ini pilihan jawabannya yaitu E, berupa kesimpulan negatif, kebalikan. Soal nomor 8. Jika nilai TPS dan kemampuan akademik di atas 85, bukan 85 ya, melainkan 85. Siswa diterima di PTN. Nilai TPS Dimas 96. Kesimpulannya, Dimas diterima di PTN? Tidak tahu. Dimas tidak diterima? Belum tentu juga.
Dimas ditunda diterima, ini tidak masuk dalam persyaratan, tidak ada dalam pernyataan. Dimas mungkin diterima di PTN. Dimas diterima sebagai yang jawaban yang paling mungkin berdasarkan pernyataan di atas adalah Dimas mungkin diterima di PTN. Mengapa kita menggunakan kata mungkin? Karena kita tidak tahu nilai tes kemampuan akademiknya. Bisa saja dia kurang dari 86, bisa juga di atas 85. Jadi mungkin diterima, mungkin tidak. Tetapi di sini yang ada pilihan jawaban mungkin diterima. Demikian pembahasan soal penalaran analitis hubungan antar syarat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Namun, satu pesan lagi, ketika kita mengerjakan soal-soal tes penalaran, harus betul-betul cermat dalam membaca kata kalimat soal atau kata kalimat dalam pernyataan atau soal ceritanya. Karena apa? Itulah dasar kita untuk melakukan analisis lalu menentukan kesimpulannya. Terima kasih atas kunjungannya. Salam satu guru, banyak ilmu.